Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat malam Bu Endang. Selamat malam, Bu. Jumpa kembali ya kita di ruang kolaborasi pada praktek percakapan coaching pada modul 2.3 pembelajaran coaching menggunakan alur Tirta. Di kesempatan kali ini kita berperan sebagai saya sebagai coach dan Ibu Endang sebagai coach pada pembahasan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kita mulai ya Bu ya. Ya, baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam, Bu Mila. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bu. Kenapa nih kelihatannya seperti bingung begitu, Ibu? Iya nih Bu, sepertinya saya perlu di coaching sebentar nih. Oh, oke, siap, Bu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Nah, bila Bu Mila dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini Bu Endang, saya ingin mendapatkan ide atau strategi untuk pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan murid-murid saya. Oh, Kira-kira bagaimana ya Bu? jadi Ibu ingin mendapatkan ide atau strategi untuk pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid-murid Ibu ya? Nah, Iya, begitu. Ibu bisa mendeskripsikan nggak lebih jauh ide-ide seperti apa yang Ibu maksudkan itu? Jadi begini Bu, saya sudah mengamati murid-murid saya. Ada yang senang bergerak aktif ke sana kemari. Ada yang senang bernyanyi atau mengobrol. Ada juga yang senang menggambar. Bahkan ada juga yang senang melihat-lihat gambar pada buku tema. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oh, begitu ya Bu Mila. Lalu, apa yang kira-kira Ibu inginkan terhadap murid-murid Ibu tadi? Yang saya inginkan adalah kebutuhan mereka yang beragam itu dapat terpenuhi. Kira-kira seperti apa ya? Oke, selama ini kegiatan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid-murid seperti mereka itu, Bu? Selama ini sih saya memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Selain itu, saya juga mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca mereka. Jadi, teks yang saya berikan berbeda-beda, menyesuaikan dengan kemampuan membacanya masing-masing. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali nih, Bu. Menurut pemantauan Ibu, apakah kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu sudah cukup berhasil? Kalau yang saya amati sih mereka terlihat tidak memenuhi hambatan ya dalam pembelajaran. Menurut Bu Mila sendiri,
selain diferensiasi berdasarkan kesiapan murid yang sudah Ibu lakukan tersebut, adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oh iya ya Bu ya. Padahal saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar murid ya Bu. Jika Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan profil belajar murid, kaitannya dengan hal apa aja Bu tuh? Misalnya ya kaitannya dengan gaya belajar murid Bu, seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Baik. Jadi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memfasilitasi gaya belajar murid Ibu yang beragam tersebut di kelas? Hmm, Misalnya saya bisa mendiferensiasikan media pembelajaran yang saya gunakan, bagaimana? Wah, hebat Bu, seperti itu. Sejauh ini, Bu Mila sudah mendapatkan pencerahan apa saja? Kalau saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid dengan memvariasikan media pembelajaran yang saya gunakan, Bu. Oke, sekarang rencana Bu Mila apa? Saya rencananya akan menggunakan media pembelajaran berupa gambar untuk visual learner, menayangkan video pembelajaran untuk auditory learner, dan menempel materi pembelajaran di dinding kelas untuk kinesthetic learner. Bagaimana kira-kira menurut Ibu? Wah, sangat menarik sekali Bu kelihatannya. Bu Mila mau mulai dari mana dulu nih? Saya akan mencari gambar pada video pembelajaran yang menarik dari Google misalnya untuk digunakan untuk media pembelajaran. Seperti itu. Luar biasa Bu, hebat sekali. Apa ada rekan kerja yang bisa membantu Ibu untuk mencari gambar atau video pembelajaran yang menarik dari Google? Ada. Kebetulan memang di sini ada Pak Eka, rekan sejawat yang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Oh begitu, oke. Sekarang target selesainya kapan Bu? Kira-kira satu minggu kali ya. Baik Bu, 1 minggu ya. Semoga bisa menyelesaikan target Ibu itu. Terus biar kita tahu kalau dalam 1 minggu itu sudah ada progresnya, bagaimana ini Bu? Ya, kita lihat saja nanti. Kita lihat minggu depan, kita bertemu lagi dan saya akan ceritakan perkembangannya. Jadi minggu depan kita janjian ketemuan lagi ya Bu, untuk membicarakan perkembangan capaian Ibu dengan target yang telah Ibu rencanakan tadi. Bisa sekalian sambil makan-makan nih Bu. Oke, boleh. Sepakat deh. Oh iya Bu Endang, sepertinya ini sudah agak sore nih. Terima kasih ya Bu sudah di coaching hari ini. Sama-sama Bu, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Endang waktunya. Assalamualaikum, sampai ketemu kembali. Sama-sama Bu Mila, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Endang. Untuk selanjutnya kita berada di skenario 2 dalam pembelajaran coaching. Kali ini dengan tema mengatasi siswa yang bermasalah dalam kedisiplinan. Kita bertukar posisi, saya sebagai coach dan Bu Endang sebagai coachee. Kita mulai ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mila. Sedang apa Bu? Kelihatannya sedang sibuk nih. Waalaikumsalam Bu Endang, kita bentrok mengucapkan salam ya, karena respect ya, tidak apa-apa. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran Bu.
Wah, bagus Bu. Bu Mila, kalau saya mengganggu waktu Bu Mila sebentar saja boleh nggak? Ada sedikit nih yang saya ingin bicarakan sama Bu Mila. Oh, tentu tentu. Boleh dong, tentu boleh saja, Bu. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai. Oh, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Mari Bu, kita duduk di sini. Kita bareng duduknya ya, kita ngobrol santai. Silakan duduk. Oke, ya terima kasih Bu. Maaf ya sekali lagi mengganggu waktu Bu Mila. Tidak apa-apa, tidak mengganggu kok. Ngomong-ngomong, apa nih yang akan Bu Endang bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali, Bu. Ya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini, Bu. Begitu ya. Baik. Baik Bu Endang, semoga ya dengan pertemuan kali ini Bu Endang mendapatkan solusi atas keresahan itu dan itu pun barangkali saya bisa membantu ya. Coba bisa diceritakan dulu sebelumnya? Hmm, Begini Bu, akhir-akhir ini ada siswa di kelas saya yang sering datang terlambat ke sekolah dan ada juga beberapa yang kurang disiplin. Begitu ya. Saya tahu Bu Endang sedang fokus untuk mengurangi jumlah siswa yang terlambat di kelas ya. Apa yang sudah Bu Endang lakukan sejauh ini? Yang sudah saya lakukan sejauh ini sudah beberapa kali saya ingatkan siswa di awal pelajaran ya Bu. Saya juga sudah mencoba menghubungi orang tua beberapa siswa di kelas, tapi ternyata masih banyak juga yang terlambat. Begitu ya. Terima kasih atas upayanya yang sudah Bu Endang lakukan ya. Mari kita coba identifikasi lagi lebih dalam apa yang mungkin menjadi penyebab siswa sering terlambat. Apakah ada hal-hal yang bisa didiskusikan bersama? Mungkin karena mereka kurang tidur ya, atau ada kegiatan lainnya di pagi hari. Terus kadang mereka juga lupa dengan jadwal pelajaran itu sendiri. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa yang ingin Ibu Endang capai terkait dengan siswa yang sering terlambat ini? Saya ingin siswa tersebut lebih disiplin, datang tepat waktu, dan mengikuti aturan kelas Hmm, tanpa banyak peringatan, Bu. Begitu ya. Bagus, bagus. Jadi fokus kita adalah untuk membangun kesadaran dan motivasi siswa agar lebih disiplin lagi, datang tepat waktu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu? Saya pikir untuk melakukan pendekatan personal dengan siswa yang sering terlambat, mencoba memahami masalah mereka lebih dalam lagi, dan memberi dukungan yang mereka butuhkan. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada siswa yang selalu tepat waktu sebagai bentuk dari motivasi positif itu, Bu. Bagus, bagus, sangat bagus. Itu ide yang sangat bagus sekali. Kemudian pendekatan personal dan pemberian apresiasi bisa menjadi langkah awal yang baik. Kira-kira apalagi yang bisa kita tambahkan dalam rencana aksi ini? Mungkin saya juga bisa melibatkan orang tua dalam proses ini ya Bu. Misalnya dengan memberikan informasi tentang pentingnya ketepatan waktu dan meminta mereka untuk mendukung anak-anak mereka di rumah. Wow, bagus sekali tuh. Jadi rencana aksinya adalah melakukan pendekatan personal kepada siswa yang sering terlambat, kemudian memberikan apresiasi kepada siswa yang datang tepat waktu, kemudian melibatkan orang tua dalam mendukung ketepatan waktu anak-anak mereka. Apakah ada tambahan lain? Saya rasa cukup. Saya akan mulai dengan 3 langkah ini dulu, Bu. Oke, bagus sekali. Sekarang mari kita tentukan tanggung jawab dan waktu untuk masing-masing aksi ini.
Menurut Ibu kapan Ibu bisa memulai melaksanakan langkah-langkah ini? Saya bisa memulai dengan pendekatan personal dulu ya Bu, minggu sekarang mungkin. Dan untuk pemberian apresiasi, saya akan menyiapkan skema penghargaan sederhana dan mengimplementasikannya minggu depannya. Mengenai Baik. pelibatan dengan orang tua, saya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua dalam 2 minggu ke depan. Wow, luar biasa. Apresiasi sekali. Bagus sekali. Jadi dalam 3 minggu ke depan kita bisa mengevaluasi hasil dari langkah-langkah ini. Bagaimana jika kita jadwalkan sesi coaching lagi setelah 3 minggu ke depan? Membahas perkembangannya. Baik Bu, saya setuju. Saya akan menjalankan rencana ini dan akan mencatat perkembangannya. Baik, terima kasih Bu Endang atas komitmennya. Semoga langkah-langkah yang kita buat ini bisa membantu siswa untuk lebih disiplin lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Bu.